Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Bangga Kencana Murah dalam edisi Bincang Asik bersama penyuluh KB Dinas Pengendalian Penduduk Kabupaten Musirawas bersama saya penyuluh KB Kabupaten Musirawas Nova Asri Mufira. Dalam kesempatan kali ini kita kedatangan tamu sebagai narasumber dari penyuluh KB Kecamatan Megang Sakti. Selamat datang Ibu. Apa kabar? Alhamdulillah. Luar biasa. Enggak ada salam penyuluh KB? Oh ada. Sehat, semangat, dan Luar biasa. Boleh? Sehat, semangat, luar biasa. Boleh sebagai pembuka Ibu berdua memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baiklah. Perkenalkan, nama saya Isania. Saya PLKB dari Kecamatan Megang Sakti. Bersama teman saya Muimatul Hasanah dari Kecamatan Megang Sakti juga. Dalam kesempatan kali ini kita membahas tema 10 dimensi kesiapan berkeluarga. Kalau boleh dikulik lebih dalam Bu ya, apa sih itu kesiapan berkeluarga? Sasarannya seperti apa boleh? Oke, untuk kali ini info yang akan kita berikan itu untuk generasi Z dan generasi apa. Di mana kesiapan berkeluarga itu yaitu kesiapan individu untuk mempersiapkan diri melanjutkan untuk menikah atau berkenalan dengan satu individu antara laki-laki dan perempuan, kemudian membentuk rumah tangga yang kekal, diakui secara agama, secara hukum, dan di masyarakat. Jadi itu untuk generasi Z dan generasi Alpha. Kalau Iya. seperti saya generasi milenial nggak berlaku ya Bu ya? Yang berlaku juga. Ini untuk pesannya. Oh pesannya, Iya. terutama generasi Z dan generasi Generasi Alpha. Jadi itu tadi pernikahan yang sah. Jadi kalau pernikahan siri juga nggak berlaku ya. Sekarang kan rumornya banyak Bu pernikahan siri. Jadi nggak perlu ya kesiapan berkeluarga. Ya itu. perlu juga. Perlu juga. Iya. Oh kirain tadi kan generasi yang sah saja. Oke berarti mengingat kompleksnya permasalahan rumah tangga yang terjadi sekarang itu berarti itu sangat penting ya. Jadi seberapa penting sih Bu disiapkan persiapan menikah itu tadi? Agar menjadikan individu atau seseorang yang berkualitas sehingga dapat mendidik generasi selanjutnya itu untuk memiliki kesiapan dalam berkeluarga seperti itu. Oh, jadi ibarat kata itu kita kan berkeluarga atau berumah tangga itu merupakan ibadah terlama ya. Jadi Iya. itu sangat penting untuk disiapkan baik dari segala aspeknya mungkin kan. Adapun mungkin faktor-faktor penting dalam kesiapan berkeluarga itu sesuai dengan tema kita hari ini kan ada berapa tadi? 10 Ada dimensi 10 keluarga. dimensi. Boleh mungkin dijelaskan dari Ibu? Kita akan menjelaskan 10 dimensi keluarga yang namanya kita sudah siap untuk menikah, berarti kita siap dengan segala perubahan yang hadir dalam perjalanan kehidupan pernikahan. Kemudian kalau kita sudah menikah, kita siap juga tentang tugas dan peran baru dalam rumah tangga. Jadi diperlukan kesiapan. Nah, kesiapan ini terdiri dari 10 dimensi kesiapan berkeluarga. Untuk yang pertama, yaitu kesiapan faktor dari usia. Di sini usia itu minimal untuk perempuan 21 dan untuk laki-laki 25. Jangan lupa itu dari riset BKKBN ya, Mbak ya. Kalau kita sudah menentukan faktor dari usia ini, diharapkan kalau sudah matang dari faktor usia itu kita sudah siap juga secara fisik. Untuk yang kedua tadi, dimensi fisik. Kalau sudah faktor usianya sudah matang berarti ke dimensi yang fisik. Fisiknya juga sudah siap. Siap dalam hal apa? Dalam hal untuk kesiapan biologis. Jadi kalau sudah di atas 21, itu berarti siap untuk dibuahi kalau di dalam dunia kesehatan, Bu ya. Kemudian yang ketiga yaitu kesiapan finansial. Kalau berbicara tentang finansial berarti kita berbicara tentang uang. Berarti ini juga disiapkan dari awal supaya apa? Nanti kita berumah tangga itu bukan pasti kalau kita sudah siap di finansial berarti kita sudah siap untuk menikah. Berarti harus sudah PNS harus nikah gitu enggak. Tetapi kalau sudah siap secara finansial nantinya itu bertanggung jawab.
bertanggung jawab untuk kehidupan rumah tangga. Untuk selanjutnya, seperti Ini tadi saya menarik sekali dengan kesiapan faktor usia. Misal, itu kan secara teori ya, 21 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi laki-laki. Nah, marak terjadi sekarang ada banyak kasus MBA, Married by Accident, di bawah usia kan, di bawah usia. Jadi jatuhnya pernikahan dini kan. Jadi itu kalau misalkan ada terjadi kasus seperti itu, terlanjur sudah MBA duluan, jadi dengan terpaksa untuk menikah. Jadi itu bagaimana Bu? Misal sudah terlanjur menikah, terlanjur sudah, MBA, jadi terpaksa untuk menikah, itu bagaimana? Jadi kalau semisal sudah terlanjur menikah tetapi di usianya belum cukup. Iya. Nah, ini kita lakukan pendampingan, Bu. Di sini BKKBN memang sangat luar biasa ya. Kalaupun sudah terjadi, pernikahan itu sudah terjadi, nah itu kita dampingi. Dampingi secara apa? Kalau memang faktor usianya belum mencukupi, tetapi dia belum juga hamil, kita tunda dulu untuk kehamilannya. Seperti itu. Kalaupun dia sudah hamil, nah itu kita berikan pendampingan. Ada tuh di desa-desa kita yang namanya tim pendamping keluarga. Jadi nanti kita arahkan kepada tim pendamping keluarga untuk mendampingi nih si ibu, nih si A. Dia sudah hamil duluan tapi usianya belum matang, seperti itu. Itu bentuk pendampingan dari tim pendamping keluarga itu seperti apa, Bu? Yang pertama kan kita di tim pendamping keluarga itu kan terdiri dari bidan, dari kader KB dan kader PKK. Nah di situ nanti kalau dia sudah hamil tadi ya, kalau dia sudah hamil tadi, yuk kita ajak si ibu tadi untuk periksa setiap bulannya ke posyandu. Jadi kita pantau dari kader TPK tadi, bisa dipantau itu kehamilannya. Kalau memang dia beresiko dan apa-apa kita lakukan. Jadi biar terdeteksi secara dini ya. Iya. Kan biasanya kalau usia di bawah usia dini gitu kan banyak faktor pencetus lainnya. Misalkan kurang gizi ya, ada kan apa tuh Bu, kalau kurang gizi itu kan lingkar lengannya kurang di bawah normal itu kekurangan energi kronik. Jadi mungkin peran TPK itu tadi bisa memberikan informasi terkait informasi dan konseling kepada ibu hamil itu tersebut untuk mungkin ada informasi tambahan soal gizi tadi bisa jadi ya. Terus bidan juga bisa memeriksakan rutin kehamilan, diharapkan dengan rutin kehamilan tadi untuk meminimalisir adanya penyulit-penyulit di kemudian hari. Iya, benar, Mbak. Itu tadi kan 3 kesiapan, ada 10 dimensi. Setelah kesiapan fisik, mungkin bisa dilanjutkan lagi, Bu? Jadi finansial, kita sudah ke finansial. Ke finansial. Kemudian kesiapan mental, Mbak. Untuk yang keempat yaitu kesiapan mental. Nah, kesiapan mental ini kita artikan bahwa kalau kita sebelum memasuki jenjang pernikahan itu harus siap mental. Karena apa? Karena kalau kita tidak siap secara mental, takutnya apa yang akan terjadi di dunia pernikahan itu kita tidak siap. Jadi karena pernikahan itu berat ya. Iya. Apalagi sekarang marak dan rumor perceraian, nikah terus cerai. Itu tadi mungkin salah satu faktor bahwa mentalnya itu kurang siap secara maksimal kan. Harusnya kita benar tadi, aku sepakat sama materi yang hari ini disampaikan oleh Mbak Penyuluh KB Kecamatan Megang Sakti, perlunya disiapkan karena tadi pernikahan itu adalah ibadah terlama yang menyatukan 2 karakter jadi satu rumah. Benar. Ada lagi Bu setelah kesiapan mental tadi? Yang kelima yaitu kesiapan emosional. Nah, di sini kesiapan emosional itu kita artikan individu itu dapat mengontrol emosinya itu dengan baik tanpa adanya kekerasan. Karena di mana apa Bu? Kita kan tidak tahu nanti itu rumah tangga itu seperti apa. Kan kita itu belajar sih ya namanya rumah tangga itu. Pernah tuh diceritakan Ustadz Bobby waktu awal menikah manis bukan, dia itu cantik oval bentuknya, kok setelah menikah jadinya segi 4 kayak SpongeBob. Itu ceritanya kayak itu apa ya, berarti ada kekerasan di dalam rumah tangga kayak gitu loh kalau kita tidak siap secara emosional. Karena apa Bu, mungkin token listrik, beras habis dan semuanya bebarengan kalau tidak ekonomi kembali lagi. Nah, secara finansialnya tadi, tapi itu kan juga berhubungan ke emosionalnya juga.
kalau bebarengan semuanya kan bisa emosi yang ada. Iya. Kalau kita tidak siap secara emosionalnya, bisa terjadi tadi dari dia tirus jadi segi empat. Jadi bisa disimpulkan bahwa pernikahan itu sendiri nggak hanya modal cinta ya. Ya, Jadi benar. banyak faktor yang disiapkan ya tadi, dari faktor fisik, faktor finansial, faktor ekonomi, emosi, mental. Jadi kalau yang ngomong pernikahan itu bisa jadi hanya modalkan cinta itu bullshit ya, Mbak. Benar sekali. Jadi ibu-ibu sepakat mungkin. Sepakat dengan saya. Jadi tidak mulu soal cinta. Benar. Mungkin Mbak ada lagi Mbak? Selanjutnya itu ada kesiapan sosial. Nah, kesiapan sosial itu kemampuan untuk mengembangkan berbagai kapasitas untuk mempertahankan sebuah pernikahan. Itu seperti halnya jika ada kesiapan sosial yang baik, maka dapat berhubungan dengan lingkungan sekitar atau keluarga dari laki-laki atau dari keluarga perempuan itu bisa diterima dengan baik, sehingga hubungan dengan keluarga besar dan serta tetangga itu menjadi harmonis. Intinya kemampuan sosial itu tadi Dan mampu berkualitas. bersosialisasi ya. Pernikah tadi nggak hanya menyatukan dua karakter yang berbeda, tapi menyatukan dua keluarga juga yang Dua berbeda keluarga. dengan latar belakang yang berbeda, mungkin ras juga berbeda, adat dan istiadat. Ya, ada juga kesiapan moral. Kesiapan moral itu seperti kemampuan untuk seseorang individu menuju kehidupan yang baik, seperti komitmen, menjaga komitmen, kepatuhan, sama memaafkan. Intinya bisa disimpulkan itu kesetiaan jadi ya. Kalau misalkan kita berkomitmen dalam suatu rumah tangga, intinya tadi memaafkan tadi kan, kesabaran, kepatuhan. Si istri patuh pada suami, misal contohnya kan. Komitmen itu menjaga komitmen pernikahan itu bisa disimpulkan mungkin ke kesetiaan. Marah kan sekarang dari faktor mungkin tidak siapnya moral tadi, faktor Iya. lingkungan dari eksternal juga masuk. Itulah tadi banyak kebohongan, pengkhianatan, perselingkuhan yang marak sekarang. Nah, kalau orang itu udah kesiapan moralnya itu baik, pasangan suami istri itu baik, maka menjadikan keluarga itu kembali lagi ke keluarga yang berkualitas, keluarga yang harmonis. Goalsnya Gitu. tadi keluarga berkualitas, menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Iya benar. Untuk yang selanjutnya mungkin Bu? Selanjutnya itu ada kesiapan interpersonal. Nah, kesiapan interpersonal itu kemampuan individu seseorang dalam istri itu harus saling mendengarkan, membahas permasalahan pribadi dengan pasangan, dan menghargai apabila terdapat perbedaan. Bukan cuma istri aja sih, suami istri saling melengkapi, saling gitu. menutupi kekurangan. Saling mendengarkan juga, saling membahas permasalahan pribadi, komunikasi, intinya komunikasi. Intinya Untuk komunikasi dalam rumah tangga tersebut. Permasalahan rumah tangga itu cukup selesai. Ibarat kata pepatah itu, kalau ada masalah cukup pecah di perut, jangan pecah di mulut. Jadi pihak luar jangan sampai tahu apa yang masalah, kecuali misal kita sudah tidak bisa memecahkan masalah tersebut, baru kita minta bantuan atau masukan dari misal orang tua atau mertua. Itu tadi berarti masuk ke kesiapan interpersonal tadi ya Mbak. Terus untuk selanjutnya ada kesiapan keterampilan hidup. Nah, kesiapan keterampilan hidup itu kemampuan yang dimiliki seseorang dalam mengembangkan berbagai kapasitas untuk memenuhi peran di dalam keluarga, seperti kayak kebersihan rumah tangga, merawat dan mengasuh anak, seperti itu. Nah, ini balik lagi misal untuk kesiapan tersebut, menurut pendapat Mbak dalam suatu hubungan rumah tangga itu, peran dalam rumah tangga itu apakah hanya dititik beratkan kepada istri atau bisa kolaborasi? Kolaborasi itu lebih penting, kalau lebih bagusnya kolaborasi, karena dengan adanya kolaborasi kita bisa saling isi, membangun bonding antara suami dan istri. Jadi soalnya kan kalau mengasuh anak juga bukan harus bareng-bareng. kepada istri Hanya aja, tugas si istri, terus rumah tangga ke seperti istri aja, jatuhnya kan nanti istri yang merasa Lebih berat perannya. Soalnya kan banyak sekarang suami-suami
patriarki yang taunya istri masak di dapur, istri tugasnya ngasuh anak. Aku loh cuman kepala rumah tangga, carinya fungsinya cari uang, cari nafkah. Ini uang uruslah sendiri. Itu nggak sepakat jadi ya. Enggak Enggak, sepakat. Berarti itu tadi info untuk 10 dimensinya belum sampai berarti nih kan. Kalau untuk makanya nih untuk generasi Z dan generasi Alpha itu kita harus tahu nih 10 dimensinya supaya apa? Tidak terjadi patriarki tadi di dalam rumah tangga. Dan kan suami lebih dominan. Harusnya enggak ya. Harusnya suami istri tadi saling isi seperti kata Mbak tadi. Tugas dalam suatu rumah tangga kita sama-sama bahu-membahu dalam pola pengasuhan anak ataupun dalam simpelnya lah beres-beres rumah kan. Ada lagi mungkin Mbak yang terakhir Mbak? Yang terakhir itu kesiapan intelektual, kesiapan yang berhubungan dengan individu dalam berpikir atau menangkap informasi dan dalam berhubungan dengan mengingat intelektual itu ya kesiapan berhubungan dengan individu dalam berpikir atau menangkap informasi. Seperti cara merawat anak kayak gitu, kita mencari informasi. Jadi bisa dikerjain bareng-bareng dari ya. Suami dan istri. Misal tuh lagi tiduran ya, jadi tiduran akseslah YouTube. Ya. Parenting gitu ya. Parenting. Oh, misal manggil suaminya tadi papa ya. Ini loh Pak, cara pengasuhan anak. Anak kita kan usia 1 sampai 2 tahun. Jadi pola pengasuhan anak 1 sampai 2 tahun gini. Oh, boleh deh Pak, kita terapkan gitu berarti ya. Jadi fungsi intelektual tuh jatuhnya seperti itu. Mungkin dapat kita simpulkan dari 10 kesiapan keluarga itu memang mengingat sekarang banyaknya kasus-kasus yang terjadi seperti contoh tadi suami patriarki atau lebih dominan. Ada istri. Alpha woman tadi ya, alpha woman tadi juga yang taunya mungkin suaminya tadi yang tugasnya di rumah sebagai pengusaha atau sebagai wirausaha, dagang di rumah. Si istri tadi pegawai deh misalnya. Kalau ilmunya nggak ada ya, kalau ilmunya nggak informasi yang didapat seperti kata Mbak Sani tadi, untuk generasi Z, generasi Alpha itu tadi rata-rata dia misinformasi, jadinya itu tadi suami patriarki atau istri tadi yang Alpha woman. Kemudian apabila terjadi penyimpangan seperti kasus maraknya juga KDRT itu tadi, berarti informasi yang tidak didapat tadi dari mungkin kesiapan dari bisa jadi moral atau emosional. Jadi kalau bisa disimpulkan penting sekali untuk kita menyiapkan keluarga, karena seperti moto dan visi misi BKKBN itu tadi, hidup berencana itu keren. Iya. Mungkin ada closing statement dari Mbak berdua, apa pantun atau apa pesan-pesan deh untuk pemirsa Silampari TV yang menonton tayangan ini. Ada sih Nah kalau dari anak muda sekarang kan pasti tahu ya, mau nikah muda tapi tidak tahu kesiapan berkeluarga, jangan ya Dek ya. Kemudian kalau untuk saya closing statementnya untuk seluruh keluarga Indonesia, terutama untuk wilayah Musirawas, khususnya keluarga Musirawas, agar mempersiapkan diri anaknya untuk mendapatkan informasi 10 dimensi berkeluarga saat mau menikah itu wajib. Ini kita sedikit ada pantun. Boleh. Ya. Pergi belanja ke toko batik. Cakep. Di jalan berjumpa anak itik. Cakep. Di balik sifat yang baik ada keluarga yang mendidik. Jadi tadi intinya kan kita itu kalau sudah terdidik, yang utama itu berasal dari keluarga dulu. Iya, dari awal memang keluarga. Iya. Kalau sudah di keluarganya itu baik, sudah terdidik, insya Allah untuk kedepannya, untuk dia di sekolah dan dimanapun itu akan mengikuti. Bagus pantunnya. Iya. Kalau misal dari keluarga itu terdidik, insya Allah menjadi baik. Terdidik, menjadi baik. Okay. Iya. Tadi jangan ya Dek ya, juga bagus. Seperti generasi Alpha dan Gen Z dan Gen Alpha. Jangan ya Dek ya. Mungkin itu tadi pertemuan kita pada hari ini. Asik sekali obrolan kita tentang kesiapan berkeluarga. Sampai di sini perjumpaan kita. Saya selaku moderator, apabila ada salah kata mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Kesempurnaan hanya milik Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.